Halo teman-teman mahasiswa UT dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya ya di Kasnatek. Nah teman-teman, kali ini saya akan sharing dengan teman-teman terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa di komentar di video YouTube saya. Nah pertanyaan ini terkait dengan kelulusan di UT, namun juga terkait dengan pengambilan SKS atau pengambilan jumlah SKS di UT tersebut. Nah, bagaimana pertanyaan dari mahasiswa ini? Mari kita lihat pertanyaannya sebagai berikut. Silakan teman-teman lihat pertanyaannya, teman-teman silakan baca juga yang ada di atas ini ya. Jadi teman-teman, mahasiswa ini menanyakan hal ini terkait dengan kelulusan dan pengambilan SKS. Jadi pertanyaannya sebagai berikut. Pak, kalau cuma ambil 125 SKS termasuk tab dan karil dan lulus semua, apakah sudah memenuhi syarat kelulusan? Soalnya kan seluruh mata kuliah biasanya total SKS-nya 145 SKS. Soalnya banyak yang belum saya ambil tapi pengen cepat wisuda. Nah, teman-teman, rupanya teman kita ini itu prinsipnya dia itu kepengen cepat wisuda. Nah, tapi teman-teman, dia itu baru menempuh 125 SKS dari 145 SKS. Jadi teman-teman, terkait dengan perkuliahan di UT, jadi untuk memenuhi syarat kelulusan itu videonya sebetulnya sudah saya buat pada video-video saya yang sebelumnya. Namun kali ini saya akan share dengan teman-teman meskipun lebih singkat terkait dengan persyaratan tersebut agar pertanyaan dari teman ini terjawab. Jadi ketika salah satu prasyarat kelulusan itu adalah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan, sedangkan semua SKS yang harus ditempuh itu 145 SKS, namun dia baru menempuh 125 SKS, maka jawabannya sebetulnya hanya singkat saja, yaitu teman-teman belum bisa memenuhi syarat kelulusan karena memang belum menyelesaikan semua SKS yang dipersyaratkan. Nah, mari kita lihat pada katalog penyelenggaraan UT khususnya tentang kelulusan. Silakan teman-teman lihat di layar ya. Jadi berikut ini adalah persyaratan kelulusan program, di mana untuk syarat kelulusan dan predikat kelulusan bagi mahasiswa UT dan syarat kelulusan mahasiswa UT adalah sebagai berikut. Jadi untuk program sarjana S1 semua program studi ya, itu syaratnya adalah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa nilai E. Ini untuk program sarjana. Kemudian mari kita lihat di program diploma. Ini juga sama. Lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa ada nilai E. Jadi teman-teman, dari sini itu saja sudah sangat jelas ya, bahwa untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana maupun diploma, jadi teman-teman itu harus lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dan dari mata kuliah tersebut tidak boleh ada nilai E. Nah, ketika prasyarat program studi itu adalah sejumlah 145 SKS, sedangkan baru menempuh 125 SKS, meskipun sudah lulus semua dari 125 SKS tersebut, maka artinya belum memenuhi syarat kelulusan perkuliahan di UT. Jadi untuk mata kuliah yang di LKAM atau di lembar kemajuan akademik mahasiswa itu masih BL atau belum lulus, itu harus teman-teman selesaikan. Ya, jadi jelas harus teman-teman selesaikan sampai semuanya lulus dan semua nilai itu harus memenuhi syarat kelulusan program sarjana dan diploma. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu kuliah di UT,
Ini tidak hanya sekedar teman-teman ingin cepat wisuda, ingin cepat dapat ijazah, ingin cepat dapat legalisir untuk kebutuhan saya ini dan sebagainya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Tapi yang namanya pendidikan kan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di prodi dan kampus yang ada. Nah, di UT ini sudah jelas teman-teman bahwa untuk memenuhi syarat kelulusan, salah satu syaratnya adalah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa nilai E. Jadi itu sudah sangat jelas. Jadi semua mata kuliah yang ada itu harus ditempuh. Kemudian dari semua mata kuliah yang ada itu tidak boleh ada nilai E dan memenuhi syarat nilai tertentu sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Jadi tidak boleh ada yang BL atau belum lulus. Semua harus LL atau lulus. Nah, itu pun teman-teman itu harus juga memenuhi syarat dan ketentuan yang lain. Misalnya lulus TAP dengan nilai minimal C. Ini untuk semua program studi sama. Kemudian IPK minimal 2,00 kecuali dan seterusnya. Kemudian bagi FKIP yang ada mata kuliah PKM dan PKP minimal B. Kemudian ini ada nilai minimal C. Kemudian untuk diploma IPK minimal sudah jelas, nilai minimal C untuk mata kuliah praktik kerja kearsipan di Demat kearsipan dan sebagainya. Jadi teman-teman bolehlah ingin cepat wisuda, ingin cepat selesai dan lain-lain, tapi saya yakin teman-teman akan sabar untuk menyelesaikan proses yang ada yang harus kalian tempuh, harus kalian selesaikan agar nanti bisa valid, ijazah kalian juga valid, nilainya juga sip, dan teman-teman dapat memakainya nanti untuk kebutuhan pekerjaan ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan yang mensyaratkan adanya ijazah. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Saya kira ini sudah jelas ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi semua mata kuliah yang ada meskipun TAP dan Karil sudah lulus, maka harus tetap diselesaikan. Yang BL itu harus tetap diselesaikan karena belum lulus, jadi tetap harus ditempuh. Demikian teman-teman sharing singkat saya terkait dengan kelulusan dan pengambilan SKS di UT. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di channel YouTube saya ini. Oh ya, jika kalian ingin mendukung saya lebih, teman-teman juga bisa klik super thanks atau terima kasih yang ada di bawah video. Silakan kalian memilih nominal berapa saja, biar nanti bisa berguna untuk pengembangan channel saya ini. Demikian teman-teman, info singkat dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.